Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, berjumpa lagi di channel Zahir Official. Di video kali ini kita lagi-lagi bakal membahas soal bisnis, dan saya akan fokus membahas tentang mindset. Nah, terutama untuk kamu yang pemula yang hadir di sini dan ingin fokus membangun bisnis digital, maka mindset adalah hal yang utama sebelum melangkah ke step-step berikutnya. Karena saya saat belajar dengan mentor-mentor saya selalu ditekankan bagaimana agar mindset dalam bisnis digital itu tidak keliru ataupun salah. Karena apabila mindsetnya salah, maka akan mempengaruhi semangat, motivasi, kerja keras teman-teman saat membangun bisnis, terutama di dunia digital. Apa saja sih keuntungan apabila kita bisnis di dunia digital ataupun bisnis menggunakan internet ataupun bisnis online? Apa keuntungannya? Nah, tentu keuntungan yang terbesar ketika kita mengonlinekan bisnis kita itu adalah market. Jadi market di dunia digital itu merupakan market yang sangat luas, market yang sangat banyak. Ya tentu ini menjadi peluang besar bagi kita apabila ingin terjun ke dunia digital. Nah, untuk kamu yang saat ini ada bisnis utamanya di dunia konvensional, maka jangan ragu apabila kamu ingin terjun ke dunia digital. Nah, jadi saya sudah sedikit riset dan cari tahu data pengguna internet di dunia. Ternyata Indonesia berada di posisi keempat setelah Brazil, pengguna internet terbanyak, ya dengan jumlah 143.260 pengguna. Nah, tentu 143 juta pengguna ini sangat banyak sekali. Nah, kalau teman-teman tidak masuk ataupun mengonlinekan bisnisnya, sepertinya agak rugi karena dengan pengguna yang banyak inilah ini menjadi peluang besar bagi kita, terutama untuk bisnis kita. Indonesia berada di peringkat keempat. Kemudian untuk pengguna Facebook, Indonesia berada di peringkat keempat juga dengan lebih kurang 130 pengguna juga. 130 kalau 10%-nya itu sudah 13 juta pengguna, itu cukup banyak. Jadi kalau sekitar 0,011%-nya aja itu merupakan market teman-teman, maka teman-teman sudah banyak bisa menyebarluaskan marketnya di dunia internet. Itulah enaknya dunia digital. Teman-teman bisa banyak menjangkau orang hanya melalui satu postingan kalau teman-teman tahu strateginya. Kemudian kalau kita lihat data juga pengguna Instagram, Indonesia juga berada di peringkat keempat dengan pengguna sebanyak 62 juta orang. Nah, tentu teman-teman yang hari ini belum mengonlinekan bisnisnya, saya rasa rugi, dan saya saranin agar segera mari kita sama-sama terjun ke dunia digital, karena ya rugi. Kita peringkat 4 dunia pengguna internet, pengguna Facebook, pengguna Instagram peringkat dunia. Dengan kalau di Instagram ada 62 juta orang. Jadi agak sayang kalau teman-teman masih tetap kuat di bisnis konvensionalnya tanpa mengonlinekan bisnisnya ke dunia digital. Tidak apa-apa, teman-teman ada bisnis konvensional ataupun bisnis offline. Tapi kenapa tidak membuka diri untuk kita belajar teknologi? Jangan ada kata rumit. Yang namanya belajar, ya belajar. Karena kalau teman-teman nggak mau tetap kekeh di bisnis konvensionalnya, takutnya nanti bisnis teman-teman bakal roboh. Sudah banyak contoh sekarang akibat masa pandemi, maka bisnis konvensional semakin terasa dampaknya. Contoh Giant, Ramayana, itu merupakan bisnis yang sangat besar. Tidak diragukan lagi bagaimana manajemennya, berapa banyak pelanggannya. Tapi di saat kemarin ada bencana COVID-19, bisnis sebesar itu, perusahaan seraksasa itu pun masih bisa roboh. Apalagi bisnis kita yang belum sebesar itu. Nah, maka teman-teman jangan ragu untuk mengcombine bisnisnya antara offline dan online. Kemudian terakhir, kita juga jangan sepelekan pengguna TikTok. Itu walaupun ya kira-kira masuk Indonesia di tahun 2018, tapi pengguna TikTok juga sudah berada di peringkat keempat dunia sebanyak 30 juta pengguna. Nah, TikTok merupakan media sosial yang sangat ampuh ketika kita beriklan. Banyak orang yang tidak sadar dan menganggap TikTok adalah sosial media untuk joget-joget saja. Padahal sekarang TikTok itu sudah
hampir menguasai pasar, terutama market pemuda. Nah, kalau teman-teman tidak manfaatkan TikTok dan hanya berpikir negatif tentang TikTok, rasanya teman-teman agak keliru, dan mulailah belajar juga untuk mengiklankan ataupun mempromosikan bisnisnya di TikTok. Nah, tentu dari data-data itulah kita bakal tahu kenapa kita harus terjun ke dunia digital. Oke, kita sudah tahu marketnya besar. Nah, tentu hal ini semakin besar peluang ataupun semakin banyak market, maka bakal semakin banyak saingan, semakin banyak kompetitor. Itulah kenapa tugas kita sebagai pembangun bisnis ataupun sebagai produsen itu untuk mensiasati hal tersebut agar kita bisa lolos dalam persaingan kompetitor yang sangat banyak itu. Itulah video ini hadir untuk membekali teman-teman agar mindset teman-teman tidak keliru, agar fondasi bisnis online teman-teman itu menjadi kokoh. Makanya untuk teman-teman yang baru hadir, jangan lupa untuk subscribe dan jangan di skip. Video kali ini kita bakal ngebahas tentang mindset yang sering muncul saat pemula baru ingin terjun ke dunia digital. Nah, yang pertama biasanya sering muncul ketika kita ingin belajar tentang digital marketing, belajar tentang bisnis online, itu ialah gaptek. Kita akan berpikir, aduh saya ini gaptek, ataupun saya tidak bakat nih di dunia online, saya tidak bisa mengetik, saya tidak bisa membuat website. Nah, sebenarnya kita luruskan sama-sama. Kalau berbicara tentang gaptek, sebenarnya semua orang sebelumnya bakal bisa dikatakan gaptek. Tapi pertanyaannya, kamu itu mau atau enggak? Sehingga gaptek ini berubah menjadi kata belajar. Pemula, nanti dari pemula barulah naik, ya, dari bisa baru naik lagi menjadi expert. Nah, kamu itu sebenarnya enggak gaptek. Kamu itu belum mau belajar. Saya sih saranin untuk kamu mulailah belajar. Yang belum ada sosial media, silahkanlah buat sosial media, belajar. Sekarang sudah banyak sekali media informasi untuk teman-teman belajar. Ada YouTube, ada Facebook. Teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat akun di YouTube, kemudian akun sosial media maksudnya, bagaimana cara mengupload, kemudian konten-konten apa yang bisa teman-teman sebarkan, bagaimana cara membuat video. Nah, pertanyaannya teman-teman mau atau enggak? Teman-teman bukan gaptek, tapi teman-teman belum mau belajar. Makanya saya tekankan, kalau teman-teman ingin serius bangun bisnis digital, silahkan teman-teman belajar terutama tentang kata gaptek tersebut. Ya, kalau kita berpikirnya gaptek, rumit, tidak mau belajar, maka teman-teman bakal kalah dengan orang-orang yang mau belajar. Saya pernah belajar dan saat ini masih belajar di Akademi Bisnis Digital. Bahkan di sana banyak sekali teman-teman yang usianya sudah di atas 30 tapi tetap semangat belajar. Dan apalagi kita nih yang muda, umurnya masih di bawah 30 tahun ke bawah, masa nggak mau belajar dan ikut bersaing, terutama untuk belajar tentang dunia online, bisnis digital. Kemudian selanjutnya, kadang kita juga berpikir bisnis online itu hanya untuk anak muda. Padahal enggak, bisnis online ini tidak hanya untuk anak muda. Bisnis kan tidak hanya untuk anak muda saja. Banyak bisnis-bisnis konvensional yang sudah legend, sudah legenda, contoh warung-warung kopi legenda. Kenapa tidak di-online-kan saja? Belajar. Kalau teman-teman tidak bisa, kan ada ponakan, ada ataupun teman sejawat ataupun bagaimana yang lain yang bisa mengajarkan agar bisnis kita itu bisa di-online-kan. Karena dengan market yang sangat luas, market yang sangat terbuka lebar, maka akan sayang apabila bisnisnya tidak di-online-kan. Padahal ini peluang yang sangat besar agar bisnis kita makin maju dan makin berkembang. Dan kita takut kalau kita tidak online, takutnya nanti bakal kalah dimakan zaman. Selanjutnya, kebanyakan orang berpikir kalau bisnis online itu tidak jelas atau tidak real. Padahal realitanya sekarang banyak kok bisnis-bisnis yang anggaplah legend kayak toko-toko bandrek itu sudah mulai mengonlinekan bisnisnya tanpa mereka sadari. Mereka bekerja sama dengan GoFood, itu merupakan salah satu contoh sudah ada sistem digitalnya, ada sistem online-nya, dia sudah bekerja sama dengan GoFood. Itu kan salah satu contoh mengonlinekan bisnisnya, walaupun tidak seluruh sistem ataupun sistem administrasinya secara online. Itu merupakan salah satu contoh bahwa mereka tidak sadar mereka sudah mulai untuk membuka diri agar mengonlinekan bisnisnya. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama teman-teman yang masih belum mau membuka diri, kenapa bisnisnya belum di-onlinekan, saya sarankan mari kita onlinekan bisnisnya. Itu hanya untuk
kebaikan bisnis kita. Jangan sampai bisnis kita jatuh, ambruk gara-gara idealisme kita yang kurang tepat gitu kira-kira. Dan yang terakhir, kebanyakan orang mindsetnya ketika ingin membangun bisnis online, mereka punya mental gratisan. Mental gratisan, nggak mau sedikit mengeluarkan uang untuk pendapatan ataupun passive income yang lebih tinggi. Padahal di bisnis online pun cukup besar modal yang dikeluarkan. Tempat, tim, modal itu tidak hanya berbentuk uang loh. Modal juga bisa berbentuk waktu, pemikiran, tenaga, kerja keras itu juga modal. Kebanyakan orang itu tidak mau dan takut ketika terjun di dunia digital. Beriklan saya takut boncos, padahal belum dicoba. Nah, mental gratisan itu harus dipinggirkan ketika kita ingin memulai bangun bisnis digital. Karena di dunia internet itu kita harus sering mencoba, kemudian merubah lagi bagaimana komposisi yang pas sehingga formulanya itu menjadi formula yang baik, terutama kalau ingin beriklan. Jadi harus sering mencoba. Ya tentu mencoba itu ada namanya modal. Tapi jangan takut teman-teman, ketika teman-teman sudah menemukan formulanya, insya Allah semua model yang sudah teman-teman keluarkan dengan ikhtiar dan kerja keras teman-teman itu bakal kembali dengan cepat. Itulah hebatnya dunia digital. Kelipatannya itu tanpa disangka-sangka. Jadi mari teman-teman kita fokus sama-sama memperbaiki mindset. Yang pertama tadi, jangan takut gaptek, silakan belajar, jangan takut tidak bisa cari ide produk, tidak bisa cari ide konten, itu bisa semua asalkan mau. Kemudian yang kedua, mental gratisan harus dipinggirkan ketika kita ingin memulai bisnis online. Kemudian juga kalau kita menganggap bahwa bisnis online ini tidak real, padahal realitanya kita saat ini sudah mulai online semua, bahkan sudah ada dompet digital. Kemudian ya semuanya sudah digital, naik ojek pun naik ojek online, semuanya sudah digital. Jadi kalau teman-teman menganggap ini tidak real, ini bukan soal real tidak real, tapi ini sudah realita yang sudah kita jalani saat ini. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang menganggap bisnis online hanya untuk anak muda, tidak. Karena faktanya hampir 50% teman-teman saya di Akademi Bisnis Digital itu sudah usianya lebih dari 30-40 tahun. Mereka banyak pensiunan, mereka banyak yang karena akibat pandemi dikeluarkan dari perusahaan, akhirnya mereka beralih ke bisnis digital. Nah, itu semua orang-orang yang usianya sudah tidak muda lagi. Jadi kalau teman-teman masih ada mindset seperti yang saya uraikan itu, silahkan diluruskan, dan semoga dengan saya uraikan ini teman-teman bisa lebih terbuka lagi. Apapun yang teman-teman pikirkan yang itu bakal mengganggu mindset teman-teman atau sering disebut fixed mindset, silahkan dipinggirkan karena semuanya ada solusi. Tidak tahu, cari tahu. Sekarang sudah ada YouTube, dimudahkan untuk kita mencari segala informasi yang tidak tahu. Silahkan difilter mana yang baik untuk teman-teman, mana yang bisa membawa dampak yang baik, silahkan diambil. Dan kalaupun video ini dianggap bisa memberikan dampak baik, silahkan teman-teman subscribe agar saya selalu semangat untuk memberikan informasi lagi. Itu saja peluang dan kenapa kita harus berbisnis online dan apa saja yang harus kita pegang apabila kita ingin berbisnis online. Terima kasih, mohon maaf apabila di video ini ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, support selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.